Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Pemeriksaan fisik pernafasan dan jantung. Untuk pernafasan sendiri itu bertujuan untuk yang pertama, tujuannya untuk mengetahui tindakan keperawatan yang harus dilakukan saat pemeriksaan fisik pernafasan. Yang kedua, untuk mengetahui apa-apa saja yang harus diperiksa pada organ pernafasan. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan sistem pernafasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari pemeriksaan jantung. Pertama, pengertian dari pemeriksaan fisik jantung. Pemeriksaan fisik jantung merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mengetahui kesehatan jantung secara menyeluruh. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik jantung. Yang pertama, pemeriksaan ictus cordis atau pemeriksaan getaran. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas jantung. Yang ketiga, menentukan bunyi jantung 1 dan 2 serta bising jantung. Yang keempat, untuk menentukan frekuensi, tegangan, irama, dan macam denyut, isi, perbedaan arteri kanan dan kiri, dan pembuluh arteri. Kemudian saya akan memperkenalkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik jantung dan pernapasan. Di sini ada baki dan pengalas, kemudian ada stetoskop, ada pulpen untuk menandai saat pemeriksaan jantung nanti, kemudian ada handscoon, ada kom terbuka, kemudian ada bengkok untuk membuang sampah medis. Permisi Pak, selamat sore. Apakah benar ini Bapak Syaban? Betul. Yang beralamat di CMPA? Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik paru dan jantung Bapak. Waktunya 10-15 menit. Tempatnya di sini aja. Apakah Bapak bersedia? Sebelum itu saya minta izin untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat ya Pak ya. Dan memakai handphone. Oke. Kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mempersiapkan alat, kemudian saya akan memakai handscoon. Setelah selesai memakai handscoon, kemudian kembali kepada pasien. Pak,
Sebelumnya saya akan memeriksa bagian wajah dan leher pasien. Kita lihat di bagian wajah pasien, kita inspeksi apakah ada luka atau tidak, terus adanya pembengkakan atau tidak, adanya sianosis atau tidak pada bagian wajah pasien. Kemudian kita palpasi. Sakit Pak? Tidak sakit ya. Setelah itu kita periksa bagian leher pasien, kita inspeksi apakah ada luka atau tidak, adanya lebam atau tidak, simetris atau tidak, adanya sianosis atau tidak di bagian leher pasien. Kemudian kita palpasi bagian tiroidnya. Sakit Pak? Minta pasien untuk menelan. Kemudian kita meminta pasien untuk menengok ke menghadap kiri kanan. Kita lihat adanya pembengkakan di vena jugularis atau tidak. Tidak ya Pak ya, normal. Setelah itu, setelah di bagian leher, kemudian kita akan memeriksa bagian dada pasien. Pertama, kita meminta pasien untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Pak, boleh buka bajunya? Mau saya bukain atau Bapak buka sendiri? Kemudian kita lanjut ke bagian dada pasien. Pertama kita inspeksi bagian dadanya, apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak di area dada pasien. Selanjutnya ke palpasi bagian dada pasien. Pertama kita ekspansi bagian dada pasien dengan cara menaruh kedua telapak tangan ke dada pasien dan meminta pasien untuk tarik nafas. Nafas Pak? Normal ya Pak ya. Kemudian kita lakukan taktil premitus dengan meminta pasien untuk menyebutkan angka 99 atau 77. Pak coba bilang 99. 99. Oke. Normal ya Pak ya. Oksigen paru-paru kanan dan kiri seimbang. Perkusi dada pasien. Tujuannya untuk mengetahui suara paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu normal atau seimbang. Paru-paru itu dimulai dari ICS 1 sampai ICS 4. ICS 5 dan ICS 6 itu sudah sampai batas dari jantung. ICS 1 dekstra, ICS 1 sinistra, kemudian ke ICS 2, ICS 3, dan ICS 4. Setelah itu, Pak, paru-parunya normal ya Pak ya, suaranya sonor. Kemudian kita auskultasi bagian dada pasien. Kita auskultasi dari ICS 1. Tarik nafas ya Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas ya Pak. Auskultasi dari ICS 1 sampai ICS 4. Tarik nafas ya Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas ya Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Satu lagi. Normal ya Pak, bunyinya vesikuler. Setelah selesai, kemudian meminta pasien untuk duduk atau membelakangi perawat. Selanjutnya kita ke bagian punggung pasien.
kita inspeksi apakah ada lesi atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak di sekitar area punggung pasien. Kemudian kita palpasi bagian punggung pasien. Yang pertama itu kita ekspansi, minta pasien untuk tarik nafas. Pak, tarik nafas ya Pak. Normal ya Pak ya. Oksigen paru-paru kanan dan kiri itu seimbang. Yang kedua, kita lakukan taktil paramitus, meminta pasien menyebutkan angka 99 atau 77. Pak, tolong bilang 99 dan 77 ya Pak. 99 77. Oke, normal ya Pak ya. Kemudian kita perkusi bagian punggung pasien dari ICS 1 sampai ICS 6. Pertama dari ICS 1 dekstra, ICS 1 sinistra, ICS 2 dekstra, ICS 2 sinistra, ICS 3 dekstra, ICS 3 sinistra, ICS 4 dekstra, ICS 4 sinistra, ICS 5 dekstra, ICS 5 sinistra, dan terakhir ICS 6 dekstra dan sinistra. Normal ya Pak ya suaranya. Kemudian kita lakukan auskultasi di bagian punggung pasien dari ICS 1 sampai ICS 6. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Lagi. Lagi Pak. Lagi. Pak. Oke, suaranya normal ya Pak ya. Setelah selesai, kemudian kita meminta pasien untuk berbaring lagi. Pak, silakan berbaring lagi Pak. Oke. Kemudian kita inspeksi bagian dada pasien, apakah terdapat jaringan parut atau tidak. Tidak ya Pak ya. Kemudian kita cek itus kortis pasien tampak atau tidak tampak. Kemudian kita palpasi itus kortis pasien di ICS 5 di bawah klavikula sinistra. Normal ya Pak ya, tidak berdenyut. Kemudian raba prosesus sifoideus tidak berdenyut ya Pak ya, tandanya normal. Kemudian dicek di bagian pulsus epigastrium. Tidak ada denyutan ya Pak ya, normal. Kemudian kita periksa juga di pulsus parasternal. Itu di ICS 2, 3 dan 4. Tidak ada denyutan ya Pak ya, normal. Kemudian kita cek trill atau getaran dari mesin jantung. Kemudian perkusi bagian jantung untuk mengetahui batas jantung. Batas jantung normal itu ada di kanan atas di ICS 2. Kemudian di kiri atas ICS 2. Kemudian di kanan bawah ICS 5. Kemudian di kiri bawah ICS 5. Kemudian naik 1 ke ICS 4. Udah ya Pak ya, kita udah mengetahui batas jantung Bapak itu kira-kira sebesar kepalan tangan Bapak. Boleh dicek. Benar ya Pak ya?
Setelah itu kita auskultasi jantung pasien ya Pak ya. Yang pertama di katup aorta. Selanjutnya di katup pulmona. Kemudian di katup tricus spiritualis. Setelah itu ke katup mitral. Bapak, pemeriksaan telah selesai. Kemudian saya akan merapikan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Dan meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Pak, boleh pakai bajunya lagi? Boleh. Setelah pasien memakai baju, kemudian saya akan melepas handscoon terlebih dahulu ke bengkok. Bapak, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Normal ya Pak ya, jantung sama paru-paru Bapak. Gimana Pak perasaannya? Nyaman. Jadi lebih tahu ya Pak ya. Tahu juga. Tadi pemeriksaan tadi, apakah ada pertanyaan lagi? Enggak. Kalau tidak, saya akan balik ke ruang rawat. Kalau Bapak ada perlu saya, panggil saya atau mencet bel ya Pak ya. Misi. Iya. Udah. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.